Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kita kembali lagi di kelas penerjemahan dan pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kolokasi, frasa, dan kompositum. Setelah pekan lalu kita membahas mengenai kata, sekarang kita akan membahas satuan lingual selanjutnya, yaitu frasa, dan kemudian kita juga sedikit membahas mengenai kolokasi dan kompositum. Baik, sekarang kita lanjut dulu ya ke materi yang pertama. Nah, yang pertama kita punya kolokasi atau collocation dalam bahasa Inggris. Nah, teman-teman, mengapa kita perlu mempelajari kolokasi? Karena kolokasi itu adalah preferensi atau kebiasaan kata-kata atau butir-butir linguistik untuk muncul secara bersama-sama. Oleh karena itu, kolokasi mempunyai struktur yang umum digunakan. Jadi kita harus tahu kolokasi baik dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Sehingga ketika kita menerjemahkan, kita bisa menggunakan kolokasi yang tepat. Seperti itu. Dan juga kolokasi mempunyai kaitan erat dengan frasa verbal kalau dalam bahasa Inggris. Jadi karena kolokasi ini adalah pasangan kata dan dianggap lazim dan umum, kita harus tahu dong pasangan kata tersebut. Jadi kata mana yang sering dipasangkan dengan suatu kata, dan untuk bisa mendapatkan kolokasi atau pasangan kata yang baik, kita paling tidak rajin membaca atau menghafalkannya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kolokasi lebih ketat aturannya, terutama dalam penggunaan preposisi. Nah, kita coba lihat contohnya ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kita punya kolokasi sama dengan kan? Nah, kenapa bukan sama untuk atau sama dari? Nah, ini kan karena kolokasi memang pasangan yang umum itu sama dengan. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris kita ada both dan and. Both itu yang artinya keduanya. Nah, itu pasangannya dengan and. Kemudian between dan and. Between itu diantara, itu juga pakai and. Kemudian interested in, interest itu tertarik. Tertarik pada kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, itu kata interested itu selalu berpasangan dengan in. Mungkin kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia kan tertarik pada. Bisa jadi kita salah mengira kolokasi dalam bahasa Inggrisnya itu interested with. Padahal yang benar itu menggunakan preposisi in. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris sama dengan itu kolokasinya adalah same as, sama dengan, ya, bukan same with atau same by, tapi same as. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia, both and itu kita bisa terjemahkan menjadi baik maupun. Baik kucing maupun anjing memiliki gigi taring yang tajam. Seperti itu. Kemudian untuk between dan and, kita bisa menerjemahkannya menjadi antara, sampai, atau antara dan. Ya. Kemudian kalau interested in itu bisa diterjemahkan menjadi tertarik dengan, tertarik untuk. Nah, itu adalah macam-macam kolokasi, beberapa contohnya yang sering kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Nah, untuk mendapatkan hasil terjemahan yang bagus dan berterima dalam bahasa Indonesia, tentu kita harus menggunakan kolokasi yang tepat kan. Nah, jadi kita paling tidak tahu struktur-struktur umum dalam kolokasi baik dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya juga mempunyai contoh lain, yaitu according to. According to itu yang berarti menurut ya, menurut ahli. Ya.
according to Profesor Praptomo, nah itu menggunakan kata according to. Kemudian juga in accordance with itu sama. Kemudian complying with, in compliance with. Jadi ini beberapa kolokasi dalam bahasa Inggris yang sering ditemukan, misalnya dalam teks-teks ilmiah atau teks-teks formal seperti surat formal. Kemudian juga ada look forward to hearing. Itu ketika kita menuliskan email atau surat tuh biasanya dengan penutup look forward to hearing from you, seperti itu. Nah, jadi yang perlu teman-teman perhatikan yaitu preposisinya ya, kalau dalam bahasa Inggris. Nah, teman-teman ada yang tahu kalau according to, in accordance with, complying with, in compliance with, dan juga look forward to hearing, diterjemahkan jadi apa? Nanti bisa disampaikan di grup ya. Nah, teman-teman mengenai kolokasi, ada beberapa jenis kolokasi. Yang pertama itu kolokasi verba atau verb collocation. Nah, ini jadi kolokasi yang berupa kata kerja. Contohnya itu to save time. Nah, save itu secara literal berarti menyimpan, ya. Tapi ketika kita terjemahkan menjadi bahasa Indonesia, kolokasinya akan berbeda. Kita tidak menggunakan kata menyimpan untuk menerjemahkan kata save di sini. Tapi kolokasi dalam bahasa Indonesia itu kita sering gunakan menghemat waktu. Kemudian to earn money atau to make money, itu kan menghasilkan uang. Kalau earn itu artinya secara literal mendapatkan, to make itu membuat. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak menggunakan arti secara literalnya ya, kita lebih sering menggunakan menghasilkan atau berpenghasilkan seperti itu, menghasilkan pendapatan. Selain itu juga ada to make decision, ini membuat keputusan ya. Tapi dalam bahasa Indonesia kita lebih sering menggunakan kata mengambil keputusan ya. Ya walaupun membuat keputusan juga bisa. Tapi kita juga punya kolokasi yang lain yang bisa kita pertimbangkan ketika menerjemahkan. Kemudian contoh terakhir ada to commit suicide. Nah, to commit suicide ini artinya adalah ya bunuh diri. Kalau commit kan berkomitmen ya. Tapi dalam bahasa Indonesia kita tidak menggunakan kata berkomitmen untuk sebagai padanan kata to commit suicide. Seperti itu. Jadi kolokasi dalam bahasa Inggris dan kolokasi dalam bahasa Indonesia itu sangat mungkin berbeda. Jadi kita tidak bisa menerjemahkan kata per kata dalam menerjemahkan suatu teks. Kemudian contoh kolokasi yang lain selain kata kerja atau verba, kita juga punya kolokasi adjektiva atau adjective collocation yang dari kata sifat ya. Contohnya frasa heavy rain. Nah, heavy rain ini dalam bahasa Indonesia hujan deras atau lebat. Kalau secara literal, heavy itu diartikan sebagai berat kan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, kan kita tidak mengenal istilah hujan berat, tapi hujan deras atau hujan lebat. Selanjutnya ada juga heavy damage. Nah, damage itu kan kerusakan ya. Ya, selain kerusakan berat, kita juga bisa menggunakan istilah lain seperti rusak parah, seperti itu. Kemudian fast food itu makanan cepat saji. Ya. Kalau secara kita terjemahkan secara literal atau word for word, kata per kata, fast food kan cuma jadi makanan cepat. Ya. Tapi kalau dalam Indonesia, kita sering menggunakan kolokasi makanan cepat saji. Contoh lainnya yaitu strong smell. Ya, itu kita juga bisa menggunakan kolokasi dalam bahasa Indonesia itu bau tajam. Ya, bau yang tajam, bau yang kuat bisa juga. Tapi memang terkadang kolokasinya lebih dari satu. Nah, selain adjektiva, kita juga punya kolokasi nomina atau noun collocation.
Nah, untuk contoh-contohnya kita mempunyai frasa muscle pain. Ya, muscle pain itu nyeri otot. Walaupun pain itu juga sering diterjemahkan menjadi rasa sakit. Jadi bukan sakit otot ya, tapi dalam bahasa Indonesia itu istilahnya itu lebih sering dipakai nyeri otot. Kemudian brain injury, ada yang tahu istilahnya dalam bahasa Indonesia brain injury apa? Nah, ini cedera otak. Ya, selanjutnya kita juga punya contoh palm oil. Palm oil ya minyak sawit atau minyak kelapa sawit gitu. Jadi bukan minyak palem ya, tapi minyak kelapa sawit yang sering dipakai untuk menggoreng itu. Kemudian bar soap itu sabun batang. Nah, itu beberapa contoh kolokasi nomina dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, selain kolokasi, kita juga perlu memahami konsep frasa dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Seperti frasa nomina yang sering kita gunakan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu mempunyai sistem yang berbeda. Nah, nanti kita lihat perbedaannya seperti apa ya. Kita lihat dulu definisi dari frasa adalah kelompok kata yang menjadi bagian fungsional dari suatu konstruksi yang lebih luas. Nah, jadi kita tahu bahwa frasa itu adalah kelompok kata ya, dan menjadi bagian fungsional. Kalau kita punya frasa nominal, berarti dia berfungsi sebagai nomina. Kelompok kata yang berfungsi sebagai nomina. Kalau kita punya frasa verbal, itu berarti kelompok kata yang berfungsi sebagai verba atau kata kerja, dan selanjutnya. Nah, dalam frasa sekurang-kurangnya mempunyai dua anggota pembentuk. Bisa berbentuk kata, frasa lain, atau klausa. Dan mempunyai satu fungsi sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Ya, tergantung fungsinya ya, atau tergantung kategorinya. Kalau dia berkategori sebagai nomina, berarti dia bisa menjadi subjek atau objek dalam kalimat. Ketika dia frasa verbal, dia bisa menjadi predikat. Dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa klasifikasi frasa dalam linguistik. Yang pertama itu frasa dari segi semantik atau makna, kemudian frasa berdasarkan perilaku sintaksis, dan juga frasa berdasarkan kategori konstituen inti. Nah, kita lihat klasifikasi frasa tersebut dari yang pertama, frasa berdasarkan semantik atau makna. Nah, yang pertama kita mempunyai frasa subordinatif. Nah, frasa subordinatif itu adalah frasa yang mempunyai konstruksi dari nomina dan adjektiva. Dan penandanya kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa ditambahkan kata yang. Ya, contohnya itu bright day. Nah, ini head-nya atau kata utamanya itu adalah kata day, dan bright itu adjektiva yang menerangkan kata day, atau dia berfungsi sebagai premodifier. Nah, itu diterjemahkan menjadi hari cerah atau hari yang cerah. Kemudian poor choice, pilihan yang buruk. Madman, pria gila. Jadi dalam frasa subordinatif itu mereka mempunyai tingkat yang berbeda karena mereka itu tidak bisa ditukar posisinya, ya kan tidak bisa jadi day bright atau cerah hari gitu karena mereka mempunyai level yang berbeda. Yang utama itu adalah head-nya atau yang bergaris bawah ini. Nah, yang bergaris bawah ini kalau dalam bahasa Inggris itu head-nya itu selalu di akhir frasa. Kalau dalam Indonesia ya karena sistemnya berbeda, head-nya itu selalu diutamakan ada di awal. Nah, itu yang ada di awal frasa. Kemudian
Selain frasa subordinatif menurut semantik atau makna, ada juga yang diklasifikasikan sebagai frasa koordinatif. Nah, frasa koordinatif ini adalah frasa yang tingkatnya itu satu level. Jadi bisa ditukar urutannya atau dibolak-balik. Contohnya, father and mother. Nah, itu kan bisa dibalikan, mother and father. Tidak terlalu mengubah makna. Begitu juga dalam bahasa Indonesia, ketika diterjemahkan, juga masih bisa menjadi frasa koordinatif. Contohnya tadi father and mother menjadi ayah dan ibu. Misalkan kita balik, urutannya jadi ibu dan ayah tetap sama, tidak mengubah makna. Kemudian husband and wife itu suami dan istri. To and fro itu jadi pulang pergi. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat urutannya to and fro itu sebenarnya pulang pergi pulang. Ya, tapi kalau dalam Indonesia itu memang kayaknya lebih banyak dipakai istilah pulang pergi ya. Jadi pulang dulu baru pergi. Ya, tapi kalau to and fro itu secara literal, secara urutan yang benar itu pergi pulang. Itu frasa berdasarkan klasifikasi secara semantik atau makna. Selanjutnya, kita punya frasa berdasarkan perilaku sintaksis. Nah, itu ada yang endosentris dan eksosentris. Nah, seperti namanya ya, kalau endo dalam, ekso itu luar. Nah, ini teman-teman. Kalau frasa endosentris, salah satu contohnya adalah movie star. Nah, kalau frasa endosentris itu maknanya, maksudnya strukturnya itu berasal dari dalam, jadi tidak ada preposisi atau kategori yang lain, ya. Jadi movie star itu bintang film, big building itu bangunan besar, presidential election itu pemilihan presiden. Itu. Jadi maknanya itu ya berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalam frasanya. Yang movie star ya bintang film, tidak ada penanda lain yang menunjukkan makna yang lain. Tapi kalau frasa eksosentris itu maknanya itu bisa ditentukan oleh unsur yang lain dalam frasa tersebut. Contohnya in my house itu bisa berarti di depan rumah. Nah, itu tergantung konteksnya. Jadi kita tidak bisa menerjemahkan itu secara literal karena kita harus menyesuaikan dengan konteksnya. Kemudian right now itu saat ini juga. Kan tidak secara literal terjemahan langsung dari right now kan. Beda dengan yang endosentris. Ini kan secara literal kita bisa gunakan langsung. Seperti almost done, from here itu. Kalau almost done apa? Ya, bisa baru selesai atau hampir selesai. Dan from here itu bisa berarti mulai sekarang atau saat ini. Jadi maknanya itu tidak terlihat langsung dari unsur-unsur yang ada di dalam frasanya. Nah, itu frasa menurut perilaku sintaksis. Selanjutnya ada frasa berdasarkan kategori. Nah, ini berdasarkan kategori kata ya. Ya, sama seperti kata, frasa juga mempunyai kategori seperti frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektival, frasa preposisional, dan frasa adverbial. Contohnya ini dalam bahasa Indonesia, frasa nominal, plastic waste. Nah, ini head-nya kan waste, tapi dalam bahasa Indonesia itu dibalik. Plastic waste, jadi sampah plastik. New computer, jadi komputer baru. Jadi khusus untuk frasa nominal tuh urutannya akan berbeda dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kemudian frasa verbal, ya tentu kategorinya adalah berfungsi sebagai verbal atau kata kerja, walk slowly, berjalan lambat, move quickly, bergerak cepat. Nah, jadi ketika
kita mempunyai frasa verbal, head-nya itu pasti verba. Contohnya di sini adalah walk dan move. Kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak ada perubahan urutan ya, tetap berjalan lambat, bergerak cepat. Kemudian dalam frasa adjektifal, contohnya ada kata bright red. Ya, ini diterjemahkan menjadi merah menyala atau merah terang, merah cerah. Dan juga very good itu menjadi sangat baik. Itu. Jadi fungsinya sebagai adjektif. Kemudian kalau frasa preposisional itu ditandai dengan adanya preposisi atau kata to. Contohnya from this moment, itu preposisinya utamanya adalah from. Dan since the beginning, itu dari utamanya, kata utamanya itu dari since. Yang diartikan sejak saat ini, ya untuk from this moment, since the beginning, sejak awal. Yang terakhir, kita juga punya frasa adverbial. Contohnya adalah frasa extremely well, yang diartikan dengan sangat baik. Nah, ini berfungsi atau kategorinya sebagai adverb atau circumstance kalau dalam bahasa Inggris ya. Kata keterangan biasanya kalau dalam kalimat. Tuh. Nah, khusus untuk frasa nominal dalam bahasa Inggris, frasa nominal itu bisa dibentuk dari artikel dan juga adjektiva, dan head-nya adalah nomina. Nah, untuk penggunaan adjektiva dalam frasa nomina, dalam bahasa Inggris itu ada urutan khususnya. Jadi urutan tersebut akan mempengaruhi adjektiva yang digunakan dalam frasa nomina. Nah, urutannya adalah seperti ini. 1, 2, sampai 9. Yang pertama opinion. Nah, opinion, jika teman-teman mempunyai adjektiva yang berfungsi sebagai opini, jadi hal yang relatif ya, tidak berdasarkan fakta. Jadi seperti pendapat pribadi, itu muncul pertama setelah artikel, kemudian diikuti dengan size atau height, ukuran, ya, big, tall, small, kemudian diikuti dengan shape atau bentuk, condition, ya, condition itu keadaannya ya, yang terlihat secara nyata. Kemudian age, ya, umur atau usianya. Contohnya young, old, ancient, antique. Kemudian color atau warna. Dan origin. Origin itu adalah asal. Contohnya Swedish, Chinese food. Nah, itu salah satu contoh origin atau asal. Kemudian material adalah bahan yang digunakan untuk membuat benda tersebut. Contohnya gold, emas, silver, perak. Dan purpose. Purpose itu adalah tujuan. Misalnya cooking knife, tadi pisau masak yang digunakan untuk memasak. Seperti itu. Ini adalah urutan adjektiva dalam frasa nomina di bahasa Inggris. Kan tetapi kalau dalam bahasa Indonesia memang aturannya lebih luas ya, jadi tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai urutan adjektiva dalam frasa nomina di bahasa Indonesia. Nah, itu yang membuat berbeda, teman-teman. Kemudian, ini adalah review dari menerjemahkan frasa nomina ya, teman-teman. Tadi kan kita sudah membahas mengenai urutan adjektiva. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Inggris, adjektiva di frasa nomina itu muncul sebelum head-nya kan, atau sebelum nominanya. Jadi, dia itu termasuk dalam tipe pertama dari frasa nomina, yaitu pre-modifier kemudian head. Pre-modifier adalah keterangan yang menjelaskan nomina atau head-nya ini,
Ya, sebelum, yang munculnya itu sebelum head atau nomina. Makanya disebut dengan pre-modifier. Contohnya, a good boy. Nah, head-nya itu yang bergaris bawah, boy. Nah, dan good ini adalah pre-modifier, berupa artikel dan adjektiva good. Jika kita terjemahkan, itu bisa menjadi anak laki-laki yang baik. Jadi kalau teman-teman lihat ada perubahan urutan ya. Dalam bahasa Inggris head-nya di belakang sendiri, tapi dalam bahasa Indonesia itu terdapat di awal frasa menjadi anak laki-laki. Dan kita bisa menggunakan kata yang, tapi itu optional saja sih. Kita terjemahkan jadi anak laki-laki yang baik. Contoh lainnya, an unaffordable cell phone. Bisa kita terjemahkan menjadi HP ya dari kata cell phone ini yang harganya tak terjangkau. Itu dari unaffordable. Kemudian ada catatan khusus, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak terlalu berfokus pada artikel ya. Jadi bisa saja kita memang menghilangkannya kalau misalkan tidak terlalu penting atau tidak terlalu signifikan fungsinya atau maknanya dalam teks seperti itu. Jadi memang memungkinkan untuk dihilangkan. Tapi ketika menurut teman-teman penggunaan artikel itu penting, kita bisa tetap mempertahankannya. Kemudian selain pre-modifier plus head, ada juga bentuk atau konstruksi yaitu head plus modifier. Nah, dalam konstruksi ini head-nya atau nominanya, kata utamanya itu ada di awal frasa. Biasanya dia menggunakan preposisi juga dalam bahasa Inggris. Contohnya, a woman with the heart of gold. Nah, woman di sini adalah head-nya. Kemudian post modifier itu with the heart of gold. Nah, kalau menerjemahkan head plus modifier itu biasanya urutannya tidak terlalu berubah. Head-nya itu selalu di depan juga kalau dalam bahasa Indonesia. Karena memang dalam bahasa Indonesia itu head-nya memang selalu di depan sih. Jadi wanita berhati emas. Ya, kalau secara literal itu bisa menjadi wanita dengan hati yang emas. Ya, tapi bisa kita singkat menjadi wanita berhati emas karena maknanya masih sama. Kemudian, the theory of everything. Nah, biasanya kalau kita mempunyai kata of atau preposisi of, itu kita tidak menggunakan yang atau kata hubung lainnya, tapi mereka merupakan satu konstruksi. Jadi kita harus menggabungkannya menjadi teori segalanya. Kayak gitu. Kemudian contoh lain yang sering kita pakai, seperti friend of mine, itu artinya temanku. Ya. Bukan teman dari aku, kalau teman dari saya. Jadi langsung. Jadi bukan teori dari segalanya ya, tapi teori segalanya. Langsung menjadi satu konstruksi. Nah, tipe yang terakhir itu adalah gabungan. Jadi, frasa nominal ini mempunyai pre-modifier dan juga post-modifier. Dan head-nya itu ada di tengah. Contohnya adalah a comfortable house by the river. Nah, head-nya adalah kata house, dan dia memiliki pre-modifier a comfortable dan by the river. Kemudian biasanya kita terjemahkan tetap head-nya tetap di depan ya, rumah, kata rumah ini. Kemudian diikuti dengan pre-modifiernya dulu, rumah nyaman, kemudian dilanjutkan dengan post modifier di tepi sungai dari frasa by the river menjadi rumah nyaman di tepi sungai. Kemudian the charming lady in red itu menjadi wanita menawan berbusana merah. Lady menjadi wanita, kemudian menawan itu dari charming, kemudian dilanjutkan in red yang diterjemahkan menjadi berbusana merah. Nah, seperti itu bagaimana kita bisa menerjemahkan frasa nominal. Selanjutnya, teman-teman akan mengerjakan latihan untuk menerjemahkan frasa nominal yang sudah disiapkan di Google Form. Nah, ini adalah 2 contoh
dari frasa nominal yang akan teman-teman terjemahkan. Yang pertama itu ada Darwin's Annoying Theory of Evolution. Apakah teman-teman bisa menebak head-nya yang mana? Jadi kita harus menentukan head-nya dulu ya. Karena kalau dalam bahasa Indonesia kan head-nya itu selalu di depan. Jadi kita tentukan dulu. Nah, untuk frasa nominal yang pertama, head-nya adalah kata theory. Dan kita lihat di sini ada of evolution. Tadi kan kita sudah membahas ya, kalau ada kata of itu biasanya mereka menjadi satu konstruksi. Nah, berarti teori evolusi. Teori evolusi. Kemudian kita lanjutkan Darwin yang, nah jadi kita tinggal terjemahkan kata annoying-nya. Teori evolusi Darwin yang mengganggu, menyebalkan, menjengkelkan. Ya, nanti teman-teman bisa menentukan sendiri bagaimana menerjemahkan frasa nominal di nomor 1. Kemudian yang nomor 2 ada frasa a boarding student. Nah, ini ada teman-teman yang tahu head-nya yang mana? Ya, betul sekali. Head-nya adalah kata student, jadi kita taruh di awal ya. Tapi juga bisa terjemahkan artikelnya menjadi seorang. Ya, seorang bukan seekor, kan dia orang. Seorang, student apa? Ya, bisa siswa, bisa murid. Seorang siswa, ya asrama atau ya nanti teman-teman bisa terjemahkan sendiri di latihan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kompositum. Ya, kompositum itu memang sedikit mirip dengan frasa, tapi memang ada perbedaannya. Ya, perbedaannya itu dari proses pembentukannya. Jadi mungkin ya mirip-mirip seperti kata majemuk kali ya, tapi memang agak berbeda sih. Nah, kompositum itu adalah bentuk istilah, yaitu adalah hasil penggabungan leksem. Walaupun sebenarnya kita mungkin agak sulit membedakannya dari frasa. Kalau frasa kan terbentuk dari proses sintaksis ya, penggabungan kata. Nah, tapi kalau kompositum itu lebih dari proses morfologis, jadi penggabungan leksem. Nah, perbedaannya dengan frasa, kalau kompositum itu tidak dapat disisipi komponen. Contohnya, klik ganda itu dari istilah double click tidak bisa kita sisipi dengan komponen lain seperti kata yang. Jadi klik yang ganda itu tidak bisa. Atau daur ulang dari recycle itu tidak bisa kita sisipi komponen yang atau komponen lain. Nah, kemudian tidak dapat diperluas sendiri-sendiri. Contohnya kita tambahkan kata, bukan kata, ya, awalan di, ya, di klik ganda, didaur ulang. Jadi harus satu. Tidak bisa diklik dan diganda. Jadi harus satu perluasan. Kalau misalkan dia mau diberikan awalan, ya klik ganda itu harus menjadi satu. Tidak bisa diklik dan diganda. Daur ulang, ya harus menjadi satu, didaur ulang. Dan yang terakhir, kalau kompositum juga tidak dapat dibalik-balik urutannya. Misalkan klik ganda menjadi ganda klik atau daur ulang menjadi ulang daur, itu tidak bisa. Salah satu bagaimana kita caranya membedakan kompositum dengan frasa. Karena kalau dalam frasa kan ada yang bisa dibalik urutannya, dan ada yang bisa diperluas sendiri-sendiri dan disisipi komponen lain. Nah, ini beberapa contoh kompositum yang subordinatif. Ya, kalau tadi subordinatif kan yang tidak bisa di urutannya itu tidak bisa balik ya. Contohnya random access memory itu memori akses acak itu terjemahannya. Ya, kan tidak bisa kita terjemahkan jadi akses memori acak gitu. Jadi ini memang sudah menjadi satu istilah dan tidak ada head-nya. Bedanya kalau kompositum itu sudah ya kayak perpaduan frasa dan kolokasi lah, memang sudah seperti itu, sudah formal urutannya seperti itu. Ada juga kompositum koordinatif. Nah, maksudnya koordinatif itu bukan
Sebenarnya sih bisa kita balik urutannya, ya, tapi tidak umum gitu. Secara makna bisa, karena mereka tuh mempunyai level atau tingkat yang sama, tapi tidak umum digunakan kebalikannya. Contohnya copy paste itu menjadi salin rekat. Kan tidak mungkin kita tukar urutannya jadi paste copy kan, karena pasti kan kita copy dulu baru paste dan diterjemahkan menjadi salin rekat. Ya, tidak mungkin rekat dulu baru salin seperti itu. Kemudian kompositum berproleksem itu yang ada awalan atau akhiran yang mempunyai penanda makna. Contohnya post disaster. Post itu kan kita terjemahkan menjadi pasca. Nah, itu menjadi pasca bencana. Preset itu menjadi prasetel. Itu contoh kompositum berproleksem. Jadi ada awalan atau akhirannya. Nah, seperti itu teman-teman. Materi hari ini, semoga teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan baru dan manfaat dari materi kita hari ini, menerjemahkan kolokasi, frasa, dan kompositum. Nah, selanjutnya teman-teman akan berlatih menerjemahkan frasa nominal yang tautannya akan diberikan di WhatsApp group. Sekian dan terima kasih teman-teman. Kita bertemu lagi pekan depan ya dengan materi selanjutnya, yaitu mengenai klausa. Terima kasih teman-teman.